Halo sahabat Bawaslu, kita bertemu lagi di episode keempat Q&A Melek Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas putar tentang penyelenggara kepemiluan. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq Al-Fauzi dan sudah hadir di samping kanan saya Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri, Ibu Saidatul Uma SAG. Ya. Seperti Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat bahagia sehat, Mas Rafiq. Begini Bu, menyongsong pemilihan dan pemilihan 2004 nanti tentunya masyarakat juga harus kita edukasi tentang apa yang menjadi tugas-tugas dan siapa saja yang berperan penting dalam terselenggaranya pemilu dan pemilihan yang berkualitas nanti. Jadi mungkin di luar sana belum banyak masyarakat yang tahu siapa sajakah yang menjadi penyelenggara dalam kontestasi pemilu nanti itu. Begini Mas Rafiq ya, Bapak Ibu sekalian, masyarakat yang saya hormati, bahwa penyelenggara pemilu itu sudah diatur di pasal 1 angka 7 Undang-Undang 7 2017. Penyelenggara pemilu itu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, yang merupakan satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang ini dipilih oleh masyarakat secara langsung. Ya, jadi itu Mas Rafiq. Jadi KPU, Bawaslu, dan DKPP ini merupakan satu kesatuan fungsi ya Bu, yang akan nanti menyukseskan pemilu di tahun 2004 nanti. Boleh dijelaskan sedikit Ibu, apakah itu KPU, Bawaslu, dan juga DKPP? Siap. Jadi 3 penyelenggara ini satu kesatuan fungsi sebagaimana disampaikan oleh Mas Rafiq, betul ya. KPU itu adalah penyelenggara yang di sini bagian teknis ya, bagian teknis. Jadi lembaga pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri itu KPU. Di mana KPU itu berkedudukan mulai dari KPU RI, ada KPU provinsi dan juga KPU kabupaten kota yang ini tersebar di seluruh wilayah NKRI. Itu KPU. Kalau Bawaslu itu penyelenggara yang kebagian untuk mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu itu, mulai dari tahapan yang dilaksanakan utamanya oleh penyelenggara pemilu. Nah, sedangkan DKPP ini adalah lembaga yang mengawasi penyelenggara pemilu dan nantinya juga memberikan sanksi terhadap kode etik manakala penyelenggara itu melakukan hal-hal terkait dengan proses pelaksanaannya, di mana ini juga tetap dalam satu rangkaian satu kesatuan fungsi sebagai penyelenggara pemilu bagi DKPP. Begitu Mas Rafiq. Itu ya. Jadi ketiga lembaga ini sangat saling berkaitan. Betul. Jadi KPU itu sebagai teknis, Bawaslu sebagai pengawasnya, dan DKPP adalah pengawas terhadap lembaga-lembaga penyelenggara di KPU dan Bawaslunya. Begitu Ibu ya, jadi saling berkaitan. Tentunya begini Ibu, untuk menjadi seorang penyelenggara dengan masyarakat Indonesia yang majemuk, dengan golongan yang banyak di negara Republik Indonesia, bagaimana dengan kelompok-kelompok tertentu, kelompok marginal, kita bisa katakan dari kelompok disabilitas. Apakah kelompok disabilitas ini punya kesempatan yang sama untuk menjadi penyelenggara pemilu Ibu? Jadi penyelenggara pemilu itu diatur ya di dalam Undang-Undang 7 2017. Ini siapapun punya hak untuk menjadi penyelenggara sepanjang yang bersangkutan itu memenuhi persyaratan untuk menjadi penyelenggara. Di kita pun Kabupaten Kediri kemarin itu juga ada beberapa teman dari teman-teman disabilitas yang karena memang punya kompetensi dan punya dedikasi yang luar biasa terhadap demokrasi, dan secara undang-undang persyaratan dia memenuhi syarat dalam proses rekrutmen, ternyata dia juga bisa ikut berpartisipasi mengambil bagian sebagai penyelenggara. Ada di Panwascam, ada di PKD, ada di staf kecamatan, itu ada semuanya Mas Rafiq. Semua punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi pada pemilu 2024 nanti. Ya.
semua golongan, tidak ada pembatasan Ibu ya. Betul, Yang penting dia betul. sudah memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh undang-undang. Undang-undang, betul. Baik, demikian tadi Q&A Melek Pemilu episode keempat tentang apa saja dan siapa saja yang menjadi penyelenggara pada pemilu 2024 nanti. Sebelum kita akhiri video ini, saya ingin menyampaikan ungkapan salah satu hukuman karena menolak berpartisipasi dalam politik adalah bahwa Anda akhirnya akan diperintah oleh bawahan Anda. Kata Plato, seorang filsuf dari Yunani. Kita akhiri Q&A Melek Pemilu episode kali ini dan kita jumpa lagi di episode berikutnya. Sama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awas.